Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, saya Fitra Aisyah Awahah, NPM 1810104446, dengan rekan saya Aprilianti Hasanah, NPM 1810104048, dan Fitri Sati Maharsanti, 1810104083. Di sini kami akan menjelaskan tentang entitas konsolidasi dan laporan konsolidasi. Entitas konsolidasi dan laporan konsolidasi, konsep dan standar. Laporan keuangan konsolidasian ditujukan untuk memberikan gambaran yang jelas dari keseluruhan posisi dan aktivitas dari satu entitas laporan ekonomi yang terdiri dari sejumlah perusahaan yang berelasi. Standar konsolidasi ditetapkan dalam PSAK 65, Revisi 2013, Laporan Keuangan Konsolidasian. Berdasarkan standar tersebut, anak perusahaan harus dikonsolidasi kecuali induk perusahaan dibatasi untuk mempunyai pengendalian. Jika konsolidasi anak tidak ditetapkan, maka anak perusahaan dilaporkan sebagai investasi perusahaan. Pandangan tradisional mengenai pengendalian. PSAK 65 menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasi biasanya diterapkan untuk sekelompok perusahaan ketika salah satunya memiliki pengendalian atas kepentingan keuangan di perusahaan-perusahaan lainnya. Kondisi umum untuk pengendalian atas kepentingan keuangan adalah kepemilikan berhak suara mayoritas. PSAK 65 yang mengharuskan konsolidasi semua anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh induk perusahaan, walaupun kepemilikan mayoritasnya umumnya adalah cara utama untuk mendapatkan pengendalian, suatu perusahaan dapat mengarahkan kebijakan operasi dan keuangan perusahaan lain dengan kepemilikan kurang dari mayoritas, seperti jika kepemilikan saham yang lain tersebar. PSAK 65 ini tidak melarang konsolidasi dengan kepemilikan kurang dari mayoritas, tapi konsolidasi seperti itu jarang ditemui dalam praktik. Pengendalian tidak langsung. Pengendalian langsung biasanya terjadi jika satu perusahaan memiliki mayoritas saham biasa perusahaan lain. Pengendalian tidak langsung atau bentuk piramida terjadi jika saham biasa suatu perusahaan dimiliki oleh satu atau lebih perusahaan yang semuanya dalam pengendalian bersama. Kemampuan untuk memiliki pengendalian. Dalam situasi tertentu, pemegang saham mayoritas mungkin tidak mampu untuk mempunyai kendali, walaupun mereka mempunyai lebih dari 50% saham berhak suara yang beredar. Contohnya, yaitu ketidakmampuan induk perusahaan untuk mengendalikan aspek penting dari operasi anak perusahaan. Perbedaan periode fiskal. Perbedaan periode fiskal dari induk perusahaan dan anak perusahaan tidak menyebabkan konsolidasi tidak diterapkan atas anak perusahaan tersebut. Jika periode fiskal anak perusahaan berbeda, maka perlu disamakan dengan periode fiskal induk perusahaan. Baik OJK atau standar akuntansi yang berlaku memperbolehkan konsolidasi dari laporan keuangan anak perusahaan tanpa menyesuaikan periode fiskal anak perusahaan jika periode fiskal tersebut tidak berbeda lebih dari 3 bulan dari periode fiskal induk perusahaan dan jika dilakukan pengakuan terhadap kejadian-kejadian yang mempunyai pengaruh material terhadap posisi keuangan atau hasil usaha. Gambaran umum proses konsolidasi. Proses konsolidasi menambahkan secara bersama-sama laporan keuangan dari 2 atau lebih perusahaan yang legal yang terpisah, menghasilkan satu kumpulan laporan keuangan. Laporan keuangan terpisah dari perusahaan-perusahaan ditambahkan bersama-sama setelah beberapa penyesuaian dan eliminasi untuk menghasilkan laporan keuangan konsolidasi. Penyesuaian dan eliminasi terkait dengan transaksi dan kepemilikan antar perusahaan guna sebagai bagian dari proses konsolidasi ditujukan untuk memastikan bahwa
Laporan keuangan konsolidasian akan disajikan seakan-akan perusahaan itu tunggal. Ilustrasi proses konsolidasi. Asumsikan 1 Januari 2001 PT Indah membeli nilai buku semua saham biasa PT Andika. Pada akhir tahun 2001, laporan posisi keuangannya itu sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel ya. Laporan posisi keuangan atau neracanya per 31 Desember 2001. Nah, untuk informasi tambahannya, PT Indah itu menggunakan metode ekuitas dasar untuk mencatat investasi pada PT Andika. Akun investasi dicatat pada nilai buku bersih PT Andika dan disesuaikan dengan bagian PT Indah atas laba dan dividen PT Andika. PT Andika itu berutang ke PT Indah senilai 1 juta rupiah pada akhir tahun. Dan yang ketiga, PT Andika itu membeli persediaan dari PT Indah senilai 60 juta rupiah selama tahun 2001. Persediaan tersebut mempunyai biaya perolehan awal 4 juta rupiah, di mana PT Andika itu masih memegang persediaan tersebut pada akhir periode. Selanjutnya yaitu entitas konsolidasi. Bisa dilihat pada gambar terdapat sebuah lingkaran dan di dalamnya itu ada induk perusahaan dan anak perusahaan. Untuk penjelasannya, kotak yang berisi induk perusahaan dan anak perusahaan mengindikasikan entitas tunggal. Transaksi dicatat dalam pembukuan kedua entitas legal. Garis putus-putus melingkar dapat dianggap sebagai entitas konsolidasi yang terdiri dari induk perusahaan dan anak perusahaan. Transaksi atau hubungan kepemilikan yang terjadi melintasi garis putus-putus melibatkan pihak luar dan dicerminkan secara tepat dalam laporan keuangan konsolidasi. Transaksi atau hubungan yang terjadi seluruhnya dalam entitas konsolidasi tidak mencerminkan dalam laporan keuangan konsolidasian karena tidak melibatkan pihak luar. Nah, ini merupakan contoh laporan keuangan konsolidasi PT Indah. Itu merupakan neraca konsolidasinya. Untuk kasnya 8 juta berasal dari 5 juta ditambah 3 juta, piutangnya 84 juta ditambah 30 juta, min 1 juta sama dengan 113 juta, persediaannya itu 153 juta, dan aset tetap bersihnya itu 625 juta, aset lainnya 40 juta, sehingga total asetnya itu 939 juta rupiah, dan total kewajiban ekuitasnya juga 939 juta rupiah. Nah, pada contoh PT Indah dan PT Andika, beberapa hal yang perlu diperhatikan yang mendapat perhatian khusus untuk memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasian menampilkan seakan-akan laporan keuangan tersebut adalah laporan keuangan dari satu perusahaan tunggal, yaitu yang pertama kepemilikan antar perusahaan, yang kedua piutang dan utang antar perusahaan, dan yang ketiga yaitu penjualan antar perusahaan. Selanjutnya yaitu kepemilikan antar perusahaan. Seperti pada contoh berikut ini, saham biasa PT Indah dimiliki oleh pihak luar entitas konsolidasi dan dianggap sebagai saham biasa dari entitas keseluruhan. Sebaliknya, saham biasa PT Andika dimiliki seluruhnya dalam entitas konsolidasi dan bukan saham yang beredar dilihat dari sudut pandang konsolidasi. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada dirinya sendiri dalam laporan keuangannya, sehingga saham biasa PT Andika dan investasi PT Indah dalam saham tersebut harus dieliminasi. Dan saham biasa PT Indah tetap sebagai saham biasa entitas konsolidasi. Dan hanya saldo laba PT Indah yang dimasukkan dalam neraca konsolidasi, sedangkan saldo laba PT Andika tidak dilaporkan di neraca konsolidasi karena saldo laba tersebut berhubungan dengan kepemilikan yang dimiliki seluruhnya dalam entitas konsolidasi. Selanjutnya yaitu piutang dan utang antar perusahaan. Satu perusahaan tidak dapat berutang kepada dirinya sendiri. Sebagai contoh, walaupun sebagai perusahaan terpisah,
PT Indah melaporkan piutang sebesar Rp1.000.000 dari PT Andika dan PT Andika melaporkan utang usaha sebesar 1 juta ke PT Indah. Piutang dan utang tersebut tidak ada dari sudut pandang konsolidasi. Oleh karena itu, sebesar 1 juta dieliminasi dari piutang dan utang dalam membuat neraca konsolidasi. Selanjutnya yaitu penjualan antar perusahaan. Penjualan barang dagangan dari PT Indah ke PT Andika juga harus dilihat dari konteks entitas tunggal. Perusahaan tunggal tidak dapat mengakui laba dan menaikkan nilai persediaannya hanya karena persediaan tersebut ditransfer dari satu departemen atau divisi ke departemen atau divisi yang lain. Hal ini juga berlaku untuk penjualan antar perusahaan dalam entitas konsolidasi. Sebagai contoh, persediaan antar perusahaan yang tersisa pada akhir periode sebesar 6 juta harus dinyatakan kembali menjadi biaya perolehan awalnya untuk entitas konsolidasi sebesar 4 juta yang dibayarkan PT Indah pada saat membeli persediaan tersebut. Begitu pula laba sebesar 2 juta yang diakui dan dari penjualan antar perusahaan dan termasuk dalam saldo laba antar perusahaan tidak boleh dimasukkan dalam neraca konsolidasi. Oleh karena itu, persediaan dan saldo laba dikurangi laba antar perusahaan yang belum direalisasi sebesar 2 juta pada saat pembuatan neraca konsolidasi. Dalam pembuatan laporan laba rugi konsolidasi, penjualan antar perusahaan sebesar 6 juta juga harus dikeluarkan dari pendapatan gabungan PT Indah dan PT Andika karena penjualan tersebut tidak mencerminkan penjualan ke pihak eksternal. Selanjutnya yaitu perbedaan antara biaya perolehan dan nilai buku. Seperti pada contoh sebelumnya, PT Indah membeli investasi pada saham biasa PT Andika sebesar nilai bukunya. Namun dalam kenyataannya, harga beli anak perusahaan biasanya berbeda dengan nilai buku saham yang diakuisisi. Diferensial ini diperlakukan dengan cara yang sama dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasi. Jika PT Indah membayar lebih untuk investasinya di PT Andika di atas nilai buku saham yang diakuisisi, maka selisih tersebut dalam konsolidasi dialokasikan ke aset dan kewajiban tertentu dari PT Andika atau ke goodwill. Sudut pandang entitas tunggal. Jadi, untuk memahami tiap penyesuaian yang diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasi, kita harus berfokus pada yang pertama, mengidentifikasi perlakuan atas hal-hal khusus dari tiap perusahaan terpisah. Yang kedua, mengidentifikasi jumlah nominal yang akan muncul dalam laporan keuangan dari hal-hal khusus tersebut jika entitas konsolidasi merupakan perusahaan tunggal. Selanjutnya yaitu mekanisme proses konsolidasi seperti contoh berikut yaitu kertas kerja neraca konsolidasi PT Indah dan anak perusahaannya yaitu PT Andika. Kertas kerja ini digunakan untuk memfasilitasi proses penggabungan dan penyesuaian saldo akun dalam konsolidasi. Suatu induk perusahaan dan anak perusahaan ini mempunyai pembukuan masing-masing dan tidak ada pembukuan untuk entitas konsolidasi. Sehingga saldo akun-akun pada tiap akhir periode diperoleh dari pembukuan untuk induk perusahaan dan anak perusahaan yang kemudian dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi. Seperti pada kertas kerja neraca konsolidasi PT Indah dan PT Andika ini, saldo akun untuk PT Indah dan PT Andika diambil dari pembukuan masing-masing yang kemudian dimasukkan dalam dua kolom pertama yang berdampingan sehingga jumlah dari tiap aset, kewajiban, dan ekuitas dapat ditambahkan mendatar untuk mendapatkan saldo konsolidasi. Ketika penambahan jumlah saldo dari kedua perusahaan menimbulkan angka konsolidasi yang berbeda dengan saldo yang seharusnya akan muncul jika kedua perusahaan adalah perusahaan tunggal,
maka jumlah gabungan harus disesuaikan menjadi angka yang seharusnya. Hal ini dilakukan melalui pembuatan ayat jurnal eliminasi. Selanjutnya yaitu pertimbangan lain pendekatan yang berbeda untuk konsolidasi. Teori konsolidasi. Teori konsolidasi ini terdiri dari teori perorangan, teori induk perusahaan, dan teori entitas. Yang pertama, teori perorangan. Akuntansi menganggap perusahaan adalah kepanjangan dari pemiliknya. Pendapatan dan beban perusahaan dianggap dari bagian pemiliknya. Saat diaplikasikan dalam pembuatan laporan keuangan konsolidasi, konsep perorangan ini menghasilkan konsolidasi prorata. Induk perusahaan hanya mengonsolidasi sebesar proporsi kepemilikan atas aset, kewajiban, pendapatan, dan beban anak perusahaan yang tidak dimiliki seluruhnya. Yang kedua, teori induk perusahaan. Induk perusahaan punya pengendalian efektif atas semua aset dan kewajiban anak perusahaan, bukan hanya atas bagian proporsionalnya saja, walaupun induk perusahaan tidak secara aktual punya aset anak perusahaan atau tanggung jawab atas kewajibannya. Yang ketiga, teori entitas. Berfokus pada perusahaan sebagai entitas ekonomis terpisah, bukan pada hak kepemilikan dari pemegang saham. Penekanan pendekatan entitas ini adalah pada entitas konsolidasi itu sendiri. Pemegang saham, pengendali, dan pemegang saham non-pengendali dipandang sebagai dua kelompok terpisah. Masing-masing punya ekuitas yang sama dalam entitas konsolidasi. Selanjutnya yaitu perbandingan antara teori-teori alternatif, yaitu antara teori perorangan, teori induk perusahaan, dan teori entitas. Pada gambar tersebut menggambarkan perbandingan jumlah yang dimasukkan dalam neraca konsolidasi, yaitu pada area bergaris bagi induk perusahaan dan anak perusahaan yang tidak dimiliki seluruhnya untuk pendekatan teori konsolidasi yang berbeda. Di teori perorangan, hanya aset dan kewajiban anak perusahaan sebesar bagian kepemilikan induk perusahaan yang dimasukkan dalam neraca konsolidasi, dengan jumlah berdasarkan nilai wajar aset dan kewajiban tersebut per tanggal kepemilikan mayoritas anak perusahaan diperoleh. Goodwill merupakan jumlah kelebihan harga perolehan dibanding nilai wajar bagian aset neto anak perusahaan yang dimiliki induk perusahaan. Bagian aset dan kewajiban anak perusahaan yang diidentifikasikan yang diakui oleh kepemilikan non-pengendali tidak termasuk di neraca konsolidasi. Begitu juga dengan goodwill implisit yang dialokasikan ke kepemilikan non-pengendali. Kemudian untuk teori induk perusahaan, pendekatan induk perusahaan ini memasukkan semua aset dan kewajiban anak perusahaan di neraca konsolidasi seperti yang terlihat pada area bergaris di gambar tersebut. Namun hanya bagian induk atas peningkatan nilai wajar dan goodwill yang dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Sebagai hasilnya, aset anak perusahaan dimasukkan pada nilai wajar penuh hanya jika induk perusahaan membeli kepemilikan penuh. Klaim pemegang saham non-pengendali dilaporkan di neraca konsolidasi berdasarkan bagian proporsional dari nilai buku aset neto anak perusahaan. Kemudian seluruh nilai aset dan kewajiban anak perusahaan dimasukkan di neraca konsolidasi berdasarkan metode entitas. Jumlah yang tertera dalam laporan keuangan didasarkan pada nilai wajar penuh pada tanggal penggabungan usaha. Dan nilai penuh goodwill ini dimasukkan seluruhnya berapapun persentase kepemilikan yang dimiliki induk perusahaan. Jumlah kepemilikan non-pengendali yang dilaporkan di neraca konsolidasi didasarkan sebesar bagian proporsi dari total aset neto anak perusahaan, termasuk goodwill. Perbandingan yang selanjutnya mengenai pengakuan pendapatan, beban, dan laba neto anak perusahaan. Pada gambar tersebut memberikan gambaran mengenai perbandingan jumlah yang dimasukkan dalam laporan laba rugi konsolidasi
bagi induk perusahaan dan anak perusahaan yang tidak dimiliki seluruhnya, untuk pendekatan teori konsolidasi yang berbeda. Secara umum, perlakuan untuk laporan laba rugi sama dengan perlakuan neraca seperti gambar tersebut. Seperti yang dapat dilihat di area bergaris teori perorangan, menghasilkan konsolidasi hanya untuk bagian kepemilikan induk perusahaan atas pendapatan, beban, dan laba neto anak perusahaan. Sebaliknya, baik teori induk perusahaan dan entitas menghasilkan konsolidasi atas seluruh pendapatan dan beban anak perusahaan, berapapun besaran kepemilikan mayoritas. Berdasarkan teori induk perusahaan, bagian laba untuk kepemilikan non-pengendali dikurangkan untuk mendapat laba neto konsolidasi. Selanjutnya yaitu praktik saat ini. Prosedur yang saat ini dipakai dalam praktik tidak hanya merupakan pendekatan dari induk perusahaan saja, tapi juga dari pendekatan entitas. Jumlah aset neto anak perusahaan yang diakui di neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi pada praktiknya sama dengan pendekatan induk perusahaan. Penentuan laba neto mengikuti pendekatan induk perusahaan, kecuali perlakuan transaksi antar perusahaan yang umumnya konsisten dengan pendekatan entitas. Lanjut ke praktik di masa depan. Praktik di masa depan itu kemungkinan ada perubahan menuju entitas, di mana mengharuskan perhitungan laba neto konsolidasi untuk entitas konsolidasi secara keseluruhan dan mengalokasikan laba tersebut antara kepemilikan pengendali dan non-pengendali. Jika induk perusahaan mengonsolidasi kepemilikan anak perusahaan yang tidak dimiliki seluruhnya, meski penyajian berfokus pada kepemilikan non-pengendali. Penyajian tersebut memperlakukan bagian laba untuk kepemilikan non-pengendali lebih sebagai alokasi laba neto konsolidasi dibanding pengurang untuk memperoleh nilai neto laba konsolidasi. Kepemilikan non-pengendali di neraca diperlakukan sebagai bagian kepemilikan di neraca konsolidasi bagian ekuitas pemegang saham. Perubahan tersebut membuat pengakuan pada tanggal penggabungan kenaikan nilai wajar penuh terkait dengan aset dan kewajiban yang diperoleh dalam penggabungan usaha bersamaan dengan jumlah penuh goodwill implisit, termasuk bagian berhubungan dengan kepemilikan non-pengendali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.